Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dari rumah, Shalom. Tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan, amin. Meskipun mungkin minggu-minggu ini bukan mudah kita lalui, tetapi kita tahu, kita percaya bahwa tidak ada satupun daripadanya tanpa penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita pagi hari ini kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik, yang harum, yang menyenangkan Tuhan. Ucapan syukur kita di hadapan Dia. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala rahmat, kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup dan tinggal di dalam hati kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu menolong kami. Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahwa Engkau Yesus Kristus yang selalu ada untuk setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan, ibadah kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau mau hadir di tempat ini, Engkau mau hadir di rumah-rumah di mana kami berada Tuhan, berkumpul bersekutu dengan keluarga kami Tuhan melalui ibadah streaming ini Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara kita bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Dia. Haleluya. Kau rindukanku.
padamu Tuhan. Ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milikmu, aku menyembahmu, ku menyembahmu. Biar Tuhan boleh menemui kita, menjawab setiap Bersujud cita di kakimu, Ku berikan persembahan yang terbaik Tuhan. yang terbaik. Oh hidup kami Tuhan. Hidupku milikmu, ku menyembahmu, ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hatiku milikmu, ya ku menyembahmu, ku bersujud di kakimu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku lagi katakan ku menyembahmu Tuhan, ya menyembahmu Tuhan. Ku datang padamu Tuhan, ku bawa persembahan yang terbaik. Hati kami, hatiku milikmu, ku menyembahmu, ku bersujud di kakimu, ku berikan persembahan yang terbaik. Hidupku milikmu, hidupku milikmu, hidupku milikmu selamanya. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi kami. Layak
setiap kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu kekal Tuhan bagi setiap kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Kita percaya Yesus menolong setiap kita. Katakan, oh Dia menolong kita. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Mari dengan segenap hati kita mau katakan penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah Katakan segala perkara. segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Katakan dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yehuwah yang kami sembah, kami kenal sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang oleh karya Tuhan Yesus Kristus, maka kami, Tuhan perkenankan memanggil-Mu, Bapa kami di surga. Kami sekarang menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, baik kami tim pelayanan yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang mengikuti dari rumah-rumah kami masing-masing. Tetap Tuhan hadir di tengah kami, memberkati kami,
sehingga kami semua dikenyangkan oleh Tuhan melalui firman-Mu, melalui kuasa-Mu, melalui kehadiran Tuhan, melalui Roh Kudus yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah ini secara online, mari kita melanjutkan tema kita tentang keluarga di tengah situasi khusus. Jadi yang pertama dalam bulan ini dulu kita meneliti sebuah judul adalah kekeluargaan di tengah situasi khusus. Kemudian yang berikutnya sukacita keluarga di tengah situasi khusus. Dan hari ini kita akan memperhatikan judulnya adalah perjuangan keluarga di tengah situasi khusus. Nah, sebelum itu mari kita membaca kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, memang sebetulnya keteladanan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Teladan utama kita Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tokoh utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus, tetapi perjanjian lama itu juga memberikan keteladanan dan nilai-nilai. Ya, mari kita lihat nanti perjuangan keluarga di tengah situasi khusus. Kita baca dulu Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, saya baca untuk saudara. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberiu di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberiu itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Perjuangan keluarga di tengah situasi khusus. Saudara-saudara, mencermati kisah keluarga Musa. Ayahnya Musa itu namanya Amran dan ibunya Yokebed. Nah, kalau mencermati kisah ini mestinya tidak hanya membaca dari pasal 2, tetapi saudara juga harus membaca dari pasal 1. Karena di pasal 1 kitab Keluaran itu dikisahkan tentang kehidupan bangsa pilihan Tuhan dalam pembuangan atau pengungsian di tanah Mesir, di negara Mesir. Jadi bangsa ini mengalami sebuah tekanan yang luar biasa, saudara. Nah, mari kita lihat bagian pertama. Bagian pertama saya beri judul kesesakan umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara,
umat pilihan Tuhan adalah bangsa yang disertai Tuhan. Kita cermati dulu, umat pilihan Tuhan adalah bangsa yang disertai Tuhan. Nah, bangsa keturunan Yakub ini itu menjadi bangsa yang berbeda dari suku-suku bangsa yang ada pada waktu itu, karena bangsa ini disertai Tuhan. Nah, harap dibedakan antara istilah disertai Tuhan sama kenyamanan dan kebaikan dalam satu bangsa. Maksud saya begini, coba kalau kita teliti dalam kisah di kitab Keluaran ini, maka umat keturunan Yakub itu sebetulnya sedang menderita kesesakan yang sedemikian rupa. Sedangkan yang membuat kesesakan itu adalah Firaun dengan punggawanya, punggawa kerajaan, dan juga bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir hidup bebas. Tetapi diperkirakan lebih dari 1 juta orang umat pilihan Tuhan yang ada pada waktu itu mengalami kesesakan. Nah, kalau semacam ini secara fakta sebetulnya kan bisa dibilang yang diberkati itu bangsa Mesir dong. Lalu yang namanya umat pilihan Tuhan itu enggak bisa kalau disebut ini kok bangsa kok diberkati Tuhan, itu apanya. Tapi saudara, kalau kita mencermati kisah ini secara keseluruhan, nanti kita akan tahu bahwa bahkan bangsa Mesir saja mereka iri dengan umat pilihan Tuhan yang bahkan mereka tekan seperti itu, saudara-saudara. Nah, jadi bangsa pilihan Tuhan itu tetap disertai Tuhan. Sampai membuat bangsa Mesir iri, saudara-saudara. Nah, bangsa pilihan waktu itu menjadi budak, tetapi tetap disertai Tuhan. Maka mari kita cermati dalam bagian pertama ini. Bagian pertama, kesesakan umat pilihan Tuhan. Ya, umat pilihan Tuhan adalah bangsa yang disertai Tuhan. Nah, berikutnya mari kita teliti dulu munculnya kesesakan, saudara-saudara. Jadi Firaun dan punggawanya itu berkata begini, wah ini bangsa, sebut aja bangsa buangan ini, wah ini malah semakin kuat, jumlahnya semakin banyak. Nah, karena itu ayo kita tekan aja mereka, supaya mereka tidak menjadi banyak dan menjadi kuat sampai mengalahkan kita. Maka muncullah kesesakan. Nah, mari kita teliti di poin yang kedua dari bagian pertama ini, munculnya kesesakan. Oleh iri dan kekhawatiran bangsa Mesir itu, maka mereka menindas Bani Yakub. Perintah Firaun adalah supaya bangsa itu melakukan kerja paksa atau kerja rodi. Yang muncul di sana pembuatan batu bata. Ditafsirkan kemungkinan batu bata itu yang nantinya akan dibuat yang sekarang kita kenal sebagai sphinx atau sphinx ya di negara Mesir. Nah, tapi ternyata saudara, kerja paksa ini bukan hanya sekedar kerja paksa, tapi kerja paksa yang memang diciptakan untuk membuat bangsa pilihan Tuhan ini tertekan banget seperti itu. Nah, buktinya nanti akan kita baca di pasal 1, kalau saudara nanti meneliti di rumah, itu fasilitas-fasilitas yang ada itu dikurangi, tapi hasilnya oleh Firaun tidak boleh dikurangi. Makanya mereka itu kerjanya semakin berat seperti itu. Jadi ini kerja paksa ini memang diciptakan untuk menekan. Bahkan nanti karena kekhawatiran Firaun bangsa itu menjadi besar, maka dia berpesan kepada setiap bidan atau kalau zaman dulu mungkin dukun bayi yang menolong kelahiran wanita yang akan melahirkan, itu kalau bayi Ibrani itu harus dibunuh kalau bayi itu lahir laki-laki. Begitu lahir laki-laki harus dibunuh, seperti itu. Tapi karena berkat Tuhan maka tidak terjadi semacam itu. Bidan-bidan yang ada waktu itu ternyata tidak melakukan semacam itu. Nah itu. Dan kalau saudara melihat di
Keluaran pasal 1 pada ayat terakhir. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Ayat 22 pasal 1. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah mereka hidup. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan kalau saudara dan saya menjadi bagian dari bangsa Ibrani atau umat pilihan Tuhan yang hidup di Mesir pada waktu itu. Jadi ada kesesakan yang luar biasa. Apalagi kalau punya keluarga yang hamil kemudian melahirkan anak laki-laki. Dan inilah yang terjadi di keluarga Amran dan Yokebed. Jadi kalau saya boleh sampaikan ini, kalau menurut gambaran saya, ini tekanan ini melebihi tanggap darurat dan dengan PSBB-nya, saudara. Wah keluarga itu mengalami sebuah hal yang ngeri, saudara. Seperti itu. Ya saudara bisa membayangkanlah ya. Pokoknya ada tekanan sedemikian rupa. Tapi di bawah tekanan yang menimpa seluruh etnis umat pilihan Tuhan, nah apa yang dilakukan oleh mereka? Ini nilai ini yang akan kita teliti. Makanya judul firman Tuhan hari ini adalah perjuangan keluarga di tengah situasi khusus. Mari sekarang kita melihat pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua saya beri judul perjuangan keluarga Amran. Saudara-saudara, yang saya catat, kalau boleh diberi nomor mungkin poin pertama dari bagian 2 ini adalah mencari terobosan. Nah itu loh, mencari terobosan. Bagaimana kalau saudara membaca di sana? Jadi menghadapi tekanan yang sedemikian itu, maka mari kita fokuskan perhatian kepada keluarga Amran dan Yokebed. Keluarga ini kita teliti yuk, dia keturunan Lewi. Amran keturunan Lewi, Yokebed istrinya juga keturunan Lewi. Nah memang anak Yakub yang namanya Lewi, yang akhirnya nanti menurunkan suku Lewi sampai kepada Amran dan Yokebed ini, itu tadinya sebetulnya hidupnya kurang baik, saudara. Ya, saudara yang pernah mengikuti kisah pewayangan Wayang Wahyu itu memahami bagaimana keluarga Yakub itu memiliki anaknya memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, Lewi ini termasuk yang kurang baik. Tapi pada masa tuanya, Lewi itu rupanya mengalami sebuah transformasi rohani sehingga keturunannya itu bahkan dipilih untuk menjadi imam. Namanya imam itu ulama, rohaniwan ya di zaman itu. Jadi keturunan Lewi itu dipilih, dialah yang melayani di seputaran mezbah Tuhan. Tidak sembarang orang boleh masuk di mezbah Tuhan itu, saudara. Nah makanya Musa dan Harun dan keturunannya itu ya. Itu termasuk orang-orang suku Lewi, saudara. Karena mereka adalah anaknya Amran dan Yokebed. Nah, Amran dan Yokebed dalam masa kesesakan itu mengalami hidup yang juga kalau saya sebut dengan istilah mengalami hal-hal manusiawi. Yaitu apa? Istrinya hamil. Yokebed hamil dan ketika anaknya lahir ternyata anak laki-laki. Wah, mungkin ada sedikit pemikiran waktu itu kalau orang-orang pilihan Tuhan itu berpikir, wah kalau semacam ini sebaiknya jangan sampai mengalami kehamilan atau apa dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya sebut ini istilahnya hal yang manusiawi. Pertanyaannya, di tengah masa tekanan itu apakah bisa kita mengalami, kita atau keluarga kita dan keluarga kita itu mengalami hal-hal yang manusiawi. Nah itu loh saudara. Yang namanya manusiawi itu banyak ya, bukan hanya kehamilan. Tapi mari kita aplikasikan dalam hidup kita saat ini ya. Saya merasakan sendiri dalam permulaan situasi khusus ini, saya sebut situasi khusus saat ini.
hidup itu tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak biasa. Saya dipaksa keadaan untuk menjumpai hal-hal baru dalam hidup saya dan keluarga saya. Namun demikian kita ini masih diliputi oleh hal-hal yang bersifat manusiawi juga, saudara. Yang saya maksud, jadi kalau dalam situasi khusus ini pergaulan kita terbatas, segala sesuatu ada batasnya, termasuk pendapatan juga terbatas, banyak orang mengalami semacam itu. Nah, tapi dalam situasi semacam ini, ya hal-hal manusiawi itu masih bisa terjadi. Harap diingat itu, ya. Ini sebuah nilai yang saya dapatkan dari keteladanan Amran dan Yokebed. Nah, dalam keluarga Amran dan Yokebed menghadapi kelahiran anak laki-laki ini perjuangan dirasakan semakin berat, saudara. Dan kalau menurut saya itu mereka itu mengalami tragedi karena membayangkan bahwa anaknya itu akan dilempar ke Sungai Nil loh. Nggak main-main ini, saudara-saudara. Nah, ketika anak itu belum usia 3 bulan sih masih bisa disembunyikan di rumah. Tapi setelah usia 3 bulan, maka mereka itu jadi bingung rupanya semacam itu. Wah, mau diapakan ini anak kita laki-laki ini untuk menyelamatkan dia. Maka saya menyebut Amran dan Yokebed, keluarga itu mencari terobosan. Saudara-saudara. Nah, coba anak yang sedang lucu-lucunya itu terancam ketahuan punggawa kerajaan Mesir, dan kalau tertangkap punggawa Firaun maka nasib bayi itu sudah pasti tewas di tengah sungai Nil, saudara. Lalu Amran di tengah situasi semacam itu tidak tinggal diam. Nah, catat ini, tidak tinggal diam. Saya mengalami di situasi kayak kita hari-hari ini, itu ada kecenderungan saya sendiri tergoda kok, saudara, semacam itu ya. Ya sudah, nggak ada yang bisa dilakukan, ya tinggal aja di rumah, terus nggak melakukan apa-apa. Banyak orang juga cerita kayak saya, gitu. Ngapain di rumah ya makan, tidur, nggak keluar-keluar seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau yang terjadi semacam itu, saudara-saudara, menganggur terlalu lama hanya makan tidur itu kalau tidak dapat menguasai diri, justru bisa membentuk kebiasaan sehingga menciptakan kebiasaan yang malas. Alias tidak melakukan apa-apa. Sukanya paling hanya main HP yang sia-sia. Main HP kalau menghasilkan sesuatu, misalnya berdagang masih lumayan. Tapi kalau main HP hanya main game sama melakukan hal-hal yang sia-sia, nah itu nonton film atau hal-hal yang tidak positif, nah itu justru merusak, saudara. Makanya di tengah-tengah kesesakan semacam itu, apa yang dilakukan? Belajar dari keluarga Amran dan Yokebed, saudara, mereka tidak tinggal diam. Cari cara, usaha, terobosan, apa yang akan terjadi. Nah, keluarga Amran berusaha melakukan sebuah usaha, seberapa kecilnya usaha itu mereka memutar otak. Maka kemudian Amran membuat peti yang dilapisi gala-gala, peti dari pandan yang dilapisi, kalau bahasa sekarang gala-gala itu disebut tir. Ya, tadi juga dikatakan disebut tir, apa itu? Tir, tahu ya tir ya, aspal lah semacam itu. Lalu meletakkan bayi itu di kerimbunan semak tepian Bengawan Nil, tepian sungai besar Nil, saya sebut Bengawan. Jadi catat, keluarga ini tidak tinggal diam. Menurut saya usaha ini adalah suatu usaha yang saya boleh istilahkan untung-untungan. Kenapa disebut untung-untungan? Apakah dengan disembunyikan di tepi sungai Nil itu bayi itu pasti selamat? Coba aja saudara dan saya pikirkan. Bayi itu menghadapi semakin banyak bahaya juga. Kalau hujan kehujanan, ya kalau atap dari peti yang diciptakan itu cukup rapat. Nah, kalau rapat nggak bisa napas, mesti ya tidak rapat, saudara ya. Nah, kalau hujan bisa kehujanan dapat pilek, saudara. Ya, influenza, masuk angin. Saat panas terik, siang hari bayi itu dapat kepanasan, kemungkinan akan menangis, meraung-raung terus-menerus. Loh,
kalau malam akan menghadapi angin, cuaca dan malam yang tidak bersahabat, ya kedinginan dan sebagainya. Bahkan juga debu dan kotoran udara di lapangan terbuka itu pasti tidak sebersih kalau di dalam rumah. Belum kalau haus ingin menyusu ibunya, pasti bayi umur 3 bulan itu harus sering menyusu ibunya. Kalau bayi itu minta minum, tandanya adalah menangis, nangis lagi. Jadi si ibu juga harus sering menemui bayi itu. Belum lagi kalau ancaman kalau ada hewan, saya enggak tahu bagaimana di tepian sungai Nil itu ya. Ya kira-kira kalau hewan itu apa saja ya, katakanlah misalnya kalau ada harimau, mungkin singa, kera, ular, kadal, kecoa, sampai ancaman dikeroyok semut beracun, itu saudara pasti ada aja namanya tepi sungai di lapangan terbuka. Nah, usaha menyembunyikan bayi laki-laki di tengah suasana tertekan itu sungguh rumit. Keluarga itu belum tahu apa yang akan terjadi dengan bayi mereka itu. Nah, disinilah letak nilai yang dapat kita teladani. Jadi kalau mulai kita kalkulasi, hal pertama yang dapat kita perhatikan adalah bahwa di tengah tekanan itu masih mengalami hal-hal yang manusiawi. Segi-segi kemanusiaan. Ya, Yokebed hamil melahirkan anak. Itu mungkin hal pertama. Lalu hal kedua yang merupakan sebuah nilai adalah bahwa di bawah tekanan yang sedemikian berat itu, keluarga itu tidak tinggal diam. Nah, mari kita pikirkan kondisi kita dan keluarga dalam hari-hari ini. Bagaimana saudara dan saya, apakah menghadapi segala sesuatu yang menekan itu tinggal diam atau mencari terobosan, saudara? Setidaknya kita berdoa minta kepada Tuhan diberi terobosan, dan setidaknya pikiran kita juga bergerak, pikiran kita memikirkan bagaimana mencari terobosan itu. Lalu hal yang ketiga yang saya catat di sini adalah adanya kerjasama melibatkan seluruh keluarga. Bagaimana itu? Termasuk kakak perempuan si bayi yang kita tahu sekarang namanya Miriam, yang kalau menurut perkiraan saya juga masih anak-anak. Bedanya tidak jauh dari Musa ini, saudara-saudara. Nah, ini semua dilibatkan oleh Amram, dikoordinasi untuk berusaha mengatasi keadaan, saudara. Orang tidak menyerah dalam situasi yang menekan itu. Nah, usaha itu penuh risiko. Tetapi yang jelas, mereka tidak tinggal diam. Rupanya Amram membagi tugas. Ia membuat peti dari pandan, kemudian melapisinya dengan tir gala-gala. Sedangkan ibunya tugasnya menyusui bayi itu, tidak tahu bagaimana curi-curi waktu, mengendap-endap supaya tidak ketahuan oleh punggawa kerajaan Mesir. Lalu Miriam mengawasi dari jauh. Ini bukan tugas yang ringan bagi seorang anak yang masih muda, atau saya sebut remaja, kira-kira semacam itulah. Nah, kesimpulan dalam hal ini, kesimpulan awal, bahwa di tengah tekanan berat yang menimpa seluruh bangsa itu, tetap ada usaha melakukan apa yang bisa dilakukan. Sekecil apapun usaha itu dan walaupun penuh resiko, tetapi tetap usaha itu dilakukan. Saya terharu mendatangi sebuah keluarga yang hari-hari ini tidak seperti biasanya, karena tidak bisa melakukan job yang biasa dilakukan, maka kemudian berjualan makanan kecil di luar rumah, padahal rumahnya tidak di pinggir jalan. Tapi dari itu mari kita belajar, iya ya, orang melakukan sesuatu. Dan kedua kali saya datang di sana, ya laku bu, laku kok. Itu saudara. Jadi melakukan sesuatu, tidak tinggal diam, ada usaha dan melibatkan seluruh keluarga. Ingat, keluarga Amram adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Indikasinya mereka adalah keturunan Lewi, ingat? Nah, jadi saya pastikan segala usaha mereka itu didasari dengan doa yang sungguh-sungguh dan iman yang teguh kepada Yehuwah, Tuhan yang mereka sembah itu. Nah, kemudian bagian terakhir, saya memberi judul poin ini, pertolongan yang istimewa. Nanti poin apa yang kita dapatkan dari ini? Saudara,
perjuangan keluarga Amran ternyata mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, pertolongan itu seringkali prosesnya itu cukup mendebarkan. Saudara dan saya membaca kisah ini tidak pernah berdebar-debar karena mungkin banyak yang tidak pernah merenungkan. Tetapi karena saya ini tukang bercerita, maka saya membayangkan, coba bayangkan ketika Miriam dari kejauhan melihat, mengawasi adiknya yang masih bayi umur 3 bulan lebih sedikit itu di peti. Lalu tiba-tiba Miriam dari jauh melihat rombongan kerajaan. Rombongan dari istana Mesir. Dan rombongan itu ternyata mengiringkan seorang pejabat. Siapa itu? Putri Firaun. Dalam gambaran saya, Putri Firaun itu rasanya ya bukan hanya dayang-dayang mestinya. Kalau mau pergi kemanapun ada juga pengawal-pengawal yang mengikuti. Nah, saudara bisa membayangkan Miriam, wah, ini kok langsung musuh datang ini. Dari mana ini? Musuh ini, saudara. Kalau mereka tahu ancamannya adalah melempar ke tengah sungai Nil. Makanya pasti Miriam itu cukup berdebar-debar. Gadis kecil itu pastilah membayangkan bahwa sebentar lagi bayi mungil itu akan segera dilempar ke tengah sungai Nil dan lenyap di telan air, saudara. Nah, tapi seringkali pertolongan Tuhan itu sedemikian mendebarkan, kok ya kebetulan bayi yang disembunyikan itu justru yang menemukan langsung adalah rombongan musuh. Namun ternyata justru yang dipakai Tuhan untuk menolong bayi Musa adalah rombongan musuh itu. Halo. Saudara-saudara, setiap kisah itu kalau direnungkan mendalam, wah itu memang ini kok jadi, ini juga bisa dipentaskan ini ya. Ini pergumulan Miriam itu wah luar biasa ini saudara-saudara ya. Wah, jadi Putri Firaun itu akhirnya berkenan kepada bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak. Lalu Miriam mendatangi Putri Firaun itu dan berkata, Tuan Putri, ini kalau dalam bahasa saya ya, kalau Tuhan berkenan mau mengangkat anak ini menjadi anak Tuhan, siapa yang menyusui? Wanda ada, Tuan Putri sedang tidak bisa menyusui, rupanya sedang tidak punya anak kecil. Apakah boleh Tuan Putri, kalau saya sarikan ibu susu istilahnya. Ibu susu, ibu yang menyusui maksudnya, yang nantinya anak ini tidak akan mati kelaparan, tetapi mendapatkan susu. Oh boleh, siapa yang dicari? Ya Yokebed, ibu kandung si bayi rupanya seperti itu. Bukankah ini peristiwa yang luar biasa? Jadi sekarang bayi Musa itu bebas dibawa keluar masuk istana, mungkin seperti itu. Dibawa pulang. Ya, saya rasa pasti dibawa pulang. Dan Musa dibawa pulang justru di bawah penjagaan Putri Firaun. Wow, saudara-saudara. Keluarga Amran dan Yokebed tentu tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa bayi yang disembunyikan itu, yang hidupnya terancam oleh pembunuhan keji itu, justru akhirnya menjadi nabi besar yang luar biasa. Nilainya di mana ini? Nilainya adalah jangan lupa ada Tuhan yang menolong. Di situ saudara ya. Jadi di tengah-tengah kesesakan seperti itu, kita jangan lupa bahwa ada Tuhan, itu loh. Ya, Tuhan yang menolong di luar akal kita, saudara. Tetapi tugas kita adalah, tugas umat adalah di dalam situasi apapun kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ya, dan sekali lagi keluarga Lewi adalah keturunan Lewi adalah orang-orang yang takut akan Tuhan pasti. Jadi akhirnya bayi yang luar biasa itu menjadi nabi yang memimpin umat pilihan Tuhan dengan banyak mujizat, mulai dari memaksa Firaun untuk melepaskan mereka kembali ke tanah Kanaan hingga ketersediaan makanan di tengah padang gurun tandus, menyediakan air, daging sampai membelah laut dan mengubur musuh. Ingat Firaun yang akhirnya mengejar Musa dan seluruh umat pilihan Tuhan waktu itu kan terkubur di tengah laut itu ya. Semua oleh pertolongan Tuhan Yehuwa yang disembah pada waktu itu.
Nah, sejarah suci ini memberikan sebuah nilai bahwa dalam situasi apapun kita tidak boleh kehilangan harapan, saudara. Tidak boleh kehilangan harapan akan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan peduli kepada orang yang berharap kepadanya. Jadi beberapa nilai yang kita dapatkan adalah bahwa dalam situasi khusus ini kita harus menyadari hal-hal yang bersifat manusiawi dapat juga terjadi. Ya, dalam minggu ini kita harus berdoa. Ada salah satu rekan jemaat yang mengalami kecelakaan, harus operasi bedah otak dan seterusnya. Itu hal-hal kemanusiaan masih bisa terjadi. Namun kita tidak boleh tinggal diam, ya. Tetap melakukan sesuatu untuk berusaha hidup dan mempertahankan diri. Kesatuan keluarga tetap diutamakan dan jangan lupa bahwa ada Tuhan yang mengatur semuanya ini. Sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan dalam zaman perjanjian baru kita sekarang ini, saudara-saudara harus ingat bahwa banyak janji Tuhan melalui firman-Nya. Makanya hari-hari ini mari kita cari janji Tuhan melalui firman-Nya apa yang dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan, dapat kita mohon kepada Tuhan terjadi untuk menolong kita di situasi khusus semacam ini. Nah, dalam hal ini istilah tepatnya adalah tetap teguh beriman. Saudara-saudara, harapan akan pertolongan Tuhan itu tetap harus dimiliki. Sebagai kalimat penutupnya bunyinya adalah, apapun yang terjadi dalam situasi khusus ini, keluarga kita harus bersatu dan bertahan, serta tidak kehilangan iman akan pertolongan Tuhan. Saya ulangi, apapun yang terjadi dalam situasi khusus ini, keluarga kita harus bersatu dan bertahan, serta tidak kehilangan iman akan pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam situasi khusus ini, keluarga kita harus bersatu dan bertahan, serta tidak kehilangan iman akan pertolongan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Mari kita masuki saat teduh. Selalu setelah mendengar renungan firman Tuhan, saya mengajak saudara melakukan saat teduh. Kita berdiam diri bersama-sama, minta kepada Tuhan. Ini kita sedang menghadapi situasi khusus dan bulan ini juga adalah bulan keluarga, tapi kitab suci meninggalkan nilai-nilai, meninggalkan keteladanan-keteladanan, bahwa di dalam situasi khusus itu apa yang harus kita lakukan. Dalam situasi khusus ada banyak tekanan semacam itu, apa yang harus terjadi dalam keluarga kita. Kita harus ingat bahwa dalam situasi khusus itu hal-hal kemanusiaan bisa terjadi, tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Harus melakukan sesuatu sekecil apapun, betapa banyak tantangan pun, tetap harus kita hadapi. Dan jangan lupa, libatkan seluruh keluarga. Dan jangan lupa, ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menolong. Jangan sampai kehilangan iman di tengah-tengah situasi khusus ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan,
Kami menyembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan dengan ucapan bibir kami. Kami membawa korban syukur kepada Tuhan, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Bapa kami, sumber pertolongan kami, juru selamat kami. Haleluya. Yang menebus kami, yang mengirim Roh Kudus kepada kami, menjadi penebus kami. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita dan berdoa untuk firman. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Kami tahu bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu dalam situasi apapun kami mengucap syukur, kami Tuhan berikan kami masih tetap dapat mempersembahkan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami persembahkan kepada Tuhan ini, kuduskan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Kami berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, kuduskan, tuntun ke dalam kebenaran Tuhan, supaya semuanya tertuju untuk kemuliaan nama-Mu, dijauhkan dari penyelewengan penggunaan persembahan ini, dan juga Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk waktu yang akan datang mempersembahkan lebih lagi. Karena kalau kami mempersembahkan lebih lagi berarti Tuhan sudah memberkati kami lebih dahulu. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon firman-Mu tetap Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, sehingga bukan hanya sekedar kami mengerti, tetapi membawa kuasa kepada kami. Sehingga di tengah situasi khusus ini, kami boleh terus eksis, boleh terus memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap dalam keadaan bangkit berdiri. Bagi yang belum bangkit berdiri, mari dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca visi misi GBI Borodyadi. Visi GBI Borodyadi diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari kita akan mengucapkan bersama-sama. Visi, tertanam, berbuah dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Masih tetap berdiri, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan menerima doa berkat mengakhiri ibadah ini nanti. Kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami dan juga banyak negara di dunia. Dan khususnya di bangsa Indonesia ini, kami mohon Tuhan segera menolong kami lepas dari tanggap darurat, lepas dari pandemi penyakit yang sekarang ada. Tuhan memberkati kami dan secara khusus juga jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan menolong kami sehingga kami segera dapat beribadah dengan normal kembali, dan bahkan semua kami, keluarga-keluarga yang ada, ya Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di rumah, Tuhan memberkati kami dapat melakukan pekerjaan dengan baik, Tuhan memberikan terobosan dengan baik, sehingga semua kami tetap bersatu, kepala-kepala keluarga tetap berfungsi sebagai kepala keluarga, bahkan semakin lagi kami dapat bersekutu, meraih keberhasilan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan hal-hal yang baru
kepada kami. Yang kehilangan pekerjaan karena situasi, Tuhan memberikan pekerjaan yang baru. Yang penghasilannya berkurang, oh Tuhan kami berseru kepadamu. Kami tahu bahwa makan minum juga segala fasilitas hidup itu asalnya dari Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, maka kewajiban kami hanya meminta kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan yang menolong kami untuk memiliki mata pencaharian yang baik, memperoleh hasil yang baik, dan dapat mempersembahkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami boleh kami persembahkan untuk melihat kuasa Tuhan yang ajaib di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan menolong secara khusus yang sakit, bahkan yang barusan operasi. Untuk saat ini ada Ibu Titin Sumarni, Tuhan menjamahkan tangan-Mu sehingga segera pulih normal kembali. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain, Tuhan memberikan kesembuhan kekuatan kepada kami, bahkan juga jemaat yang ulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan khususnya dalam situasi khusus ini, mohon Tuhan memberikan kami tim pelayanan di tempat ini. Tuhan memberikan terobosan baru, kesempurnaan yang semakin dapat kami raih dari anugerah Tuhan, baik kesempurnaan dalam bidang tujuan, dalam bidang mekanisme, dalam bidang sumber daya manusia, dalam bidang perlengkapan fasilitas yang ada, dalam bidang keamanan. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan menjauhkan jemaat di tempat ini. Kami semua yang mendengar suara doa ini, Tuhan jauhkan dari virus corona. Semua kami Tuhan jagai, semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Dan nanti kalau kami mengakhiri ibadah ini, kami boleh melanjutkan bertemu kembali di ibadah berikutnya. Waktu-waktu berikutnya kami dapat bersekutu lebih sempurna, dalam ibadah lebih indah dan berkat lebih meningkat. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mantap kami persembahkan doa ini. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah saudara masing-masing melalui online, bahkan juga kalau suara ini didengar melalui rekaman beberapa waktu atau beberapa tahun kemudian, terimalah tetap berkat dari Tuhan turun atas kita. Oleh karena itu, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati usaha bengkelmu, usaha warungmu, usaha keahlianmu, Tuhan memberkati daerah jajahanmu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kelimpahan. Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban keamanan. Tuhan memberikan terobosan baru, pekerjaan baru, penghasilan baru kepadamu sehingga hidupmu menjadi sukses, berhasil. Tuhan menambahkan kepadamu kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama. Amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.